Yori Pisen. Raksa Art Production. Tersuruk dalam lumpur cinta. Tersuruk dalam lumpur cinta. Tersuruk dalam lumpur cinta. Semua salahku. Kita sama-sama bersalah. Kalau begitu, mengapa tidak mau memaafkan aku? Aku tidak dapat memaafkan diriku sendiri. Dia masih begitu muda. Aku yang memaksakan kelahirannya. Dan aku pula yang memaksanya mengakhiri hidupnya. Jadi rekan-rekan sejawat sekalian, dari seluruh uraian saya tadi tentang pola farmakokinetik berbagai antibiotik, saya mendapat suatu kesimpulan bahwa spiramisin merupakan satu-satunya antibiotik yang memiliki sifat farmakokinetik yang spesifik, yaitu kadar dalam jaringan tetap tinggi walau kadar dalam darah telah turun. Dan ini memberi arti klinis bagi kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Dok, saya sangat setuju dengan pendapat Profesor tadi. Kalau begitu, pilihan saya Spiradan sangat tepat. Spiradan? Iya. Mengapa Spiradan? Karena Spiradan mengandung spiramisin basa 500 mg. Spiramisin basa merupakan spiramisin yang direkomendasikan untuk dipakai sebagai obat manusia, sehingga mutu tetap terjamin, ditambah dengan penampilan tablet film coated yang menarik. Efektivitasnya untuk infeksi-infeksi saluran pernapasan seperti faringitis, bronkitis, dan pneumonia sudah terbukti juga. Iya ya. Efektif untuk kasus tonsilitis, otitis media, gonore, dan pertusis, serta infeksi-infeksi pada kulit. Kalau begitu, mengapa tidak memilih yang lebih baik? Dan jangan lupa, hanya Spiradan yang ekonomis. Spiradan, spiramisin basa Dankos, antibiotik terpilih untuk mengatasi infeksi saluran pernapasan. Spiradan kini semakin lengkap, tersedia pula sirup dengan rasa mocha yang disukai oleh anak. Tiap 5 ml mengandung 125 mg spiramisin basa. PT Dankos Laboratories mempersembahkan serial Sandiwara Radio Tersuruk dalam Lumpur Cinta. Karya Mira W. Skenario Abdi Wiyono. Tersuruk dalam Lumpur Cinta, episode ke-13 ini didukung oleh Lia Haidir sebagai Dr. Ananta, Asriyati sebagai Ibu Ananta, dan Ivone Rose sebagai Fanny. Teknik dan montase Z. Lesmana dengan sutradara Abdi Wiyono. Jadi rekan-rekan sejawat sekalian, dari seluruh uraian saya tadi tentang pola farmakokinetik berbagai antibiotik, saya mendapat suatu kesimpulan bahwa spiramisin merupakan satu-satunya antibiotik yang memiliki sifat farmakokinetik yang spesifik, yaitu kadar dalam jaringan tetap tinggi walau kadar dalam darah telah turun. Dan ini memberi arti klinis bagi kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Dok, saya sangat setuju dengan pendapat Profesor tadi. Kalau begitu, pilihan saya Spiradan sangat tepat. Spiradan? Iya. Mengapa Spiradan? Karena
Spiradan mengandung spiramisin basa 500 mg. Spiramisin basa merupakan spiramisin yang direkomendasikan untuk dipakai sebagai obat manusia, sehingga mutu tetap terjamin, ditambah dengan penampilan tablet film coated yang menarik. Efektivitasnya untuk infeksi-infeksi saluran pernapasan seperti faringitis, bronkitis, dan pneumonia sudah terbukti juga. Iya ya. Efektif untuk kasus tonsilitis, otitis media, gonore, dan pertusis, serta infeksi-infeksi pada kulit. Kalau begitu, mengapa tidak memilih yang lebih baik? Dan jangan lupa, hanya Spiradan yang ekonomis. Spiradan, spiramisin basa Dankos, antibiotik terpilih untuk mengatasi infeksi saluran pernapasan. Spiradan kini semakin lengkap. Tersedia pula sirup dengan rasa mocha yang disukai oleh anak. Tiap 5 ml mengandung 125 mg spiramisin basa. Saudara pendengar, inilah Tersuruk dalam Lumpur Cinta, episode ke-13. Laki-laki, betapa mudahnya mereka mengalahkan perempuan, meremuk redamkan hatinya, melunakkan harga dirinya, menghancurkan masa depannya. Selalu masih ada perempuan di dunia ini yang rela menyerahkan dirinya kepada seorang laki-laki, meskipun lelaki itu sudah menjadi milik perempuan lain. Dan sungguh pun laki-laki itu tidak memiliki apa-apa kecuali seorang istri yang selalu siap untuk dibohongi. Ya, Dokter Ananta betul-betul telah dibohongi habis-habisan. Toh dia masih harus dibebani ujian mental yang meremukkan hati. Menolong persalinan Danila yang melahirkan anak haramnya dengan Permadi. Habis sudah diri Dokter Ananta. Berpikir pun dia sudah tidak kuasa lagi. Akhirnya dia putuskan untuk cuti ke Jakarta, ke tempat ibunya. Kemana dia, Bu? Mengapa sudah begini malam belum pulang juga? Rifani sudah besar, An. Ibu tidak dapat memperlakukannya seperti anak kecil lagi. Umurnya kan baru 14 tahun, Bu. Dia belum dewasa. Tapi bukan anak kecil lagi, An. Sering dia pulang malam begini. Ya, seminggu 2 kali. Selasa Lestari, Sabtu pergi menonton. Nonton? Nonton apa? Macam-macam. Pembacaan puisi, teater, bioskop. Ya, entah apa lagi. Lalu perginya dengan siapa? Ya, dengan teman-temannya, An. Dokter Ananta menghela nafas. Entah mengapa, sejak melihat Danila, dia selalu teringat Rifani. Dia tidak mau Rifani terjebak seperti itu. Kalau sudah terjadi, semuanya sudah terlambat. Kebebasan longgar yang diberikan ibunya dapat disalahgunakan. Dan gadis-gadis yang tak punya ayah lagi sering tersurup ke dalam petualangan seorang laki-laki yang jauh lebih tua. Semata-mata karena mereka mencari figur ayah yang hilang. Ada apa kamu pulang begini mendadak, An?
bertengkar dengan suamimu? Saya sedang memikirkan perceraian, Bu. Cerai? Iya. Suami istri itu bertengkar itu sudah lumrah, An. Jangan buru-buru mengambil keputusan bercerai. Nanti kamu menyesal. Sekarang pun saya sudah menyesal, Bu. Menikah dengan lelaki seperti itu. Dulu pun ibu sudah meragukan kamu menikah dengan seorang pelukis. Dunia kalian berbeda. Ya, tapi kamu sudah dewasa. Sudah bisa memikirkannya masak-masak. Nah, kamu harus konsekuen dengan pilihanmu sendiri, An. Apapun kekurangannya, harus kamu terima. Saya dapat menerima semuanya, kecuali yang satu itu. Dia belum dapat pekerjaan juga. Bukan hanya itu. Kamu cemburu? Ada perempuan lain? 2 orang. Cemburu itu tanda cintaan. Ya, tapi jangan sampai menjadi cemburu buta. Tidak baik. Kamu harus sabar. Iya, tapi sampai kapan saya harus bersabar, Bu? Sampai mereka punya cucu. Cucu? Siapa? Mereka sudah punya anak. Suamimu? Oh, punya anak. Raksaat Dia Production. yang menolong persalinannya. Ya Tuhan. Dia membawa perempuan itu ke rumah sakit tempat saya bertugas. Ibu tahu perasaan saya. Seperti dilempari kotoran kerbau di depan umum. Benar-benar keterlaluan. Mereka harus menikah. Anak itu harus mempunyai ayah. Siapa yang harus punya ayah, Mbak? Fani, Hore, Mbak Tata datang. Mbak kangen sekali. Fani juga kangen, Mbak. Mengapa baru pulang sekarang, Mbak? Sejak Fani pergi dengan ibu ke rumah Mbak dulu, kita nggak pernah ketemu lagi, kan? Mbak ingin sekali pulang. Tapi tugas bertumpuk-tumpuk. Fani tahu kan? Mbak tidak bisa sering-sering pulang. Mbak, Fani punya asinan Bogor kedoyangan Mbak. Oh ya, kita makan yuk. Fani, mbakmu belum makan. Tunggu kamu. Jangan makan asinan dulu. Nanti sakit perut lagi. Mbak belum makan. Ya, Fani baru makan. Tidak apa-apa. Temani Mbak saja ya. Mas Madi baik, Mbak. Baik. Masih sering melukis? Masih. Kapan ya Mas Madi mau melukis Fani? Jangan Mbak melulu dong yang dilukis. Mbak lagi bertengkar ya? Sedikit. Dari mana kamu tadi? Nonton. Ini kan malam minggu, Mbak. Filmnya bagus. Film perang. Fani nggak begitu suka. Loh, kok kamu nonton kalau tidak suka? Habis dia suka, Mbak. Dia siapa? Temanmu? Jangan kasih tahu ibu ya, Mbak. Ibu cerewet sih. Kuno. Kuno. Ibu melarang Fani pacaran. Katanya belum saatnya, Mbak. Tapi ibu benar. Mbak ini kayak yang nggak pernah muda saja. Dulu Mbak juga sudah pacaran kan? Waktu... Belum? Bohong. Betul. Umur berapa waktu Mbak bertemu Mas Madi? 27 tahun. Tapi dia bukan yang pertama kan? Memang bukan. Nah, betul kan? Mbak pacaran waktu SMA? Tidak pernah? Waktu jadi mahasiswi? Juga tidak. Jadi kapan dong? Fani, pacarmu itu teman sekolahmu? Anak-anak SMP sih masih ingusan, Mbak. Fani nggak ada minat. Jadi anak SMA? Cowok SMA. Apa sih yang ada di kepala mereka? Paling-paling mereka cuma bisa nampang, memamerkan barang punya bapaknya. Jadi mahasiswa? Mahasiswa. Belum ada apa-apanya, Mbak. Masih labil. Jadi pacarmu itu kakek-kakek atau om-om yang sudah ompong? Yang betul saja, Mbak. Memangnya Fani sudah nggak laku? Berapa umur pacarmu? 32. Astaga, 2 kali umurmu. Wah, tapi dia keren, Mbak. Modis.
Mbak pasti naksir deh. Ragawan? Sarjana teknik. Hebat ya Mbak, pilihan Fani. Bukan main. Yang Mbak herankan, apa yang dicarinya pada diri gadis umurmu? Mbak begitu deh. Selalu menganggap Fani masih kecil. Dia itu belum menikah. Mbak pikir Fani ini tempat sampah, menerima barang sisa. Iya, tapi kamu yakin dia itu belum punya istri? Buat apa dia bohong, Mbak? Fani, untuk merebut hati seorang gadis, kadang-kadang seorang lelaki perlu berdusta. Tapi dia tidak, Mbak. Dia jujur, dewasa, sikapnya kebapaan. Jangan-jangan dia memang sudah jadi bapak. Mbak ini curiga saja. Besok deh, Fani bawa dia kemari. Biar Mbak lihat sendiri. Interogasi deh sampai puas. Keluarkan semua ilmu simpanan Mbak. Tapi janji loh, jangan sampai jatuh hati. Orangnya ganteng. Kamu pernah cerita tentang Mbak padamu? Tentu Mbak. Fani bilang, Mbak dokter terkenal. Terus? Calon dokter teladan. Suami Mbak pelukis. Memangnya kenapa? Mbak apa? Sudah berapa lama kamu kenal dia? Belum lama Mbak. Baru 2 bulan. Tapi kayaknya sudah lengket sekali Mbak. Aduh, orangnya baik sekali. Selalu menasihati Fani. Kayak pastor Mbak. Tapi mudah-mudahan dia bukan pastor. Mbak mau ketemu dia? Boleh? Kapan-kapan? Dia pasti mau ketemu Mbak. Sudah lama kok dia kepingin berkenalan. Kalian hanya bertemu seminggu sekali? Nggak boleh sering-sering Mbak. Kenapa? Hansipnya galak. Dia pernah kemari? Belum. Takut sama ibu. Lalu? Yang mengantarkanmu pulang tadi? Masa disuruh pulang sendiri? Mengapa tidak diajak masuk? Nggak tahu sih Mbak datang. Iya Mbak, bagaimana pelajarannya? Wah, beres Mbak. Fani selalu naik. Biarpun bukan ranking pertama. Iya, tapi jangan sampai menelantarkan pelajaranmu karena pacaran. Jangan khawatir Mbak. Dia malah selalu menyuruh Fani belajar. Katanya supaya bisa jadi dokter seperti Mbak. Dia pasti orang yang sabar ya. Luar biasa Mbak. Kalau Fani ngambek, dia melayani dengan sabar. Menasehati dengan bijaksana. Tidak seperti si Alfred. Sebel. Fani ngambek. Dia lebih besar lagi ngambeknya. Apaan tuh? Kekanak-kanakan. Jadi rekan-rekan sejawat sekalian, dari seluruh uraian saya tadi tentang pola farmakokinetik berbagai antibiotik, saya mendapat suatu kesimpulan bahwa Spiramycin merupakan satu-satunya antibiotik yang memiliki sifat farmakokinetik yang spesifik, yaitu kadar dalam jaringan tetap tinggi walau kadar dalam darah telah turun. Dan ini memberi arti klinis bagi kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Dok, saya sangat setuju dengan pendapat profesor tadi. Kalau begitu, pilihan saya Spiradan sangat tepat. Spiradan? Iya. Mengapa Spiradan? Karena Spiradan mengandung spiramycin basa 500 mg. Spiramycin basa merupakan spiramycin yang direkomendasikan untuk dipakai sebagai obat manusia, sehingga mutu tetap terjamin, ditambah dengan penampilan tablet film coated yang menarik. Efektivitasnya untuk infeksi-infeksi saluran pernapasan seperti faringitis, bronkitis, dan pneumonia sudah terbukti juga. Iya ya. Efektif untuk kasus tonsilitis, otitis media, gonore, dan pertusis, serta infeksi-infeksi pada kulit. Kalau begitu, mengapa tidak memilih yang lebih baik? Dan jangan lupa, hanya Spiradan yang ekonomis. Spiradan, Spiramycin basa Dankos, antibiotik terpilih untuk mengatasi infeksi saluran pernapasan. Spiradan kini semakin lengkap. Tersedia pula sirup dengan rasa mocha yang disukai oleh anak. Tiap 5 ml mengandung 125 mg Spiramycin basa. Siapa Alfred? Pacar Fani yang dulu.
Anak SMA. Lalu kemana dia sekarang? Ada, sudah putus. Talak 3, Mbak. Kamu yang memutuskan? Oh, terang dong. Fani minta cerai. Gak tahan. Lagaknya selangit. Memangnya cowok cuma dia? Apa dosanya? Kami bertengkar, Mbak. Terus putus. Waduh, kok gampang sekali? Sebab. Lalu dapat omu itu ketemu di mana? Pameran Dirgantara. Kok dia lantas tertarik padamu? Katanya saya mirip seseorang. Bekas pacarnya? Nggak tahu. Tidak ingin tahu? Fani kan nggak bisa mengharap laki-laki seumur dia belum pernah pacaran, Mbak. Kalau belum juga sih, sakit kali. Tidak cemburu? Ya, terang dong. Tidak kamu tanya seperti apa pacarnya, kenapa mereka putus, dan di mana gadis itu sekarang? Dia nggak mau cerita, Mbak. Dan kamu diam saja? Dia juga nggak mau tahu pacar-pacar Fani yang lalu. Kamu memang sudah kehilangan ayah waktu kamu. Tapi jangan mencari figur ayah dalam diri pacarmu. Nanti kamu kecewa. Ngomong sama dokter, selalu bawa-bawa psikologi. Mbak serius kan? Mbak pikir umur kalian berbeda terlalu jauh. Pikiran kalian tidak dapat kealiran. Memangnya listrik, Mbak? Mbak lebih setuju kamu pacaran dengan aku. Atau yang sebaya? Mereka gombal semua, Mbak. Iya, tapi jangan samakan setiap pemuda seperti apa. Pokoknya Fani gak suka. Fani mau yang sudah mantap seperti dia. Coba kamu pikir, Fan. Lelaki seumur dia kalau mencari seorang gadis, pasti mengharapkan dapat lekas-lekas memperistri kekasihnya. Kami belum pernah bicara sampai ke sana, Mbak. Karena dia tahu untukmu belum saatnya, Fani. Dia bersedia menunggu sampai kapan? Jadi rekan-rekan sejawat sekalian, dari seluruh uraian saya tadi tentang pola farmakokinetik berbagai antibiotik, saya mendapat suatu kesimpulan bahwa spiramisin merupakan satu-satunya antibiotik yang memiliki sifat farmakokinetik yang spesifik, yaitu kadar dalam jaringan tetap tinggi, walau kadar Raksa dalam Art darah Production. dan ini memberi arti klinis bagi kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Dok, saya sangat setuju dengan pendapat profesor tadi. Kalau begitu, pilihan saya Spiradan sangat tepat. Spiradan? Iya, Mengapa Spiradan? karena Spiradan mengandung spiramisin basa 500 mg. Spiramisin basa merupakan spiramisin yang direkomendasikan untuk dipakai sebagai obat manusia, sehingga mutu tetap terjamin, ditambah dengan penampilan tablet film coated yang menarik. Efektivitasnya untuk infeksi-infeksi saluran pernapasan seperti faringitis, bronkitis, dan pneumonia sudah terbukti juga. Iya ya. Efektif untuk kasus tonsilitis, otitis media, gonore, dan pertusis, serta infeksi-infeksi pada kulit. Kalau begitu, mengapa tidak memilih yang lebih baik? Dan jangan lupa, hanya Spiradan yang ekonomis. Spiradan, spiramisin basa Dankos, antibiotik terpilih untuk mengatasi infeksi saluran pernapasan. Spiradan kini semakin lengkap. Tersedia pula sirup dengan rasa mocha yang disukai oleh anak. Tiap 5 ml mengandung 125 mg spiramisin basa. Dokter Ananta pulang ke Jakarta dan menjumpai keanehan pada diri Rifani.
adik perempuannya. Gadis sekecil itu telah berpacaran dengan seorang sarjana teknik yang berumur 32 tahun. Dan tampaknya sudah tak bisa terpisahkan lagi. Siapakah kiranya sarjana teknik yang menyukai gadis kecil itu? Lalu apakah yang akan dilakukan Dr. Ananta terhadap lelaki berumur yang coba memacari adiknya itu? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita nantikan lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratoris. Sampai jumpa pada waktu dan gelombang yang sama.